Pak Salim aja ya, Pak Salim. Pak Salim. Karena Pak Salim tidak. Aminatul Zahro Lombok, silakan. Wow. Sekarang kembali lagi aja ke Bunda Nunung Aini. Tafadhol semuanya surah Al-Lail ya. Iya, makasih ya, Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى Inna sa'yakum lasyatta fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى
Terima kasih. Sadaqallahul azim. Bagus sekali suaranya. Terima kasih. Kemudian untuk walaili Bunda lamnya jangan terlalu ditekan. Ya. Walaili enggak gitu. Walaili gitu ya. Walaili. Oke. Nah, ya harus dibedakan. Kalau itu di atas tidak sedikit aja. Walaili enggak walaili ya. Itu saja Bu. Walaili gitu. Ya. Kemudian untuk matobi'inya harus ajeb ya Bun, 2 ketukan. Tadi ada yang lebih dari 2 ketukan. Iya. Kadang saya juga begitu Bunda. Kita Terima kasih atas koreksinya. Ya sami-sami ya Bun, sedikit koreksi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dibacakan oleh Bunda Nunung. Mari kita tutup pembukaan surah Al-Alaq dengan shadaqallah bersama-sama. Allahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Penti lanjut, tadi Kak Asep sudah menyerahkan. Oh iya. Terima kasih Bunda Imas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Lail, sedikit mengulas di ayat ke-7 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasanuyassiruhu maka akan nuyassiru kami mudahkan hu baginya lil yusra jalan menuju kemudahan. Nah, kemarin ya di ayat ke-6 bahwa ini salah satu keistimewaan untuk orang-orang yang suka berinfak dan meyakini bahwa Allah akan memberikan balasan berupa ganti ya di dunia dan pahala di akhirat, maka Allah akan memudahkan urusan-urusan bagi orang yang senang berinfak. Kita pun dalam kenyataan sehari-hari banyak ya melihat misalkan orang yang senang membantu orang lain, maka urusan dia pun akan dimudahkan oleh Allah. Tetapi mungkin dengan syarat bahwa apa yang dia lakukan itu bukan karena ria atau ingin dipuji atau ingin sum'ah ya, ingin didengar oleh orang lain, tetapi lillah karena Allah. Bahkan di dunia pun akan dimudahkan. Dimudahkan untuk apa? Dimudahkan untuk menuju kebaikan-kebaikan di akhirat. Dimudahkan oleh Allah menuju syurganya Allah. Nah, setelah Allah menyebutkan tadi ya, yang pertama, golongan yang pertama itu yang senang berinfak. Kemudian di ayat ke-8 Allah menjelaskan wa amma dan amma adapun membakhila, orang yang bakhil, wastaghna dan merasa dirinya itu cukup. Merasa cukup di sini tidak perlu pertolongan Allah. Nah, jadi Allah kan sudah memberikan harta yang banyak, kemudian tapi dia tidak ingin ya menyalurkan ke jalan-jalan yang baik, bahkan tidak butuh pahala dari Allah, merasa cukup dengan berbagai kenikmatan dunia dan tidak memerlukan kenikmatan akhirat, dan tidak merasa tidak butuh kepada pahala Allah. Apalagi ke Allah saja udah tidak butuh, apalagi dengan orang lain. Maka yang penting kan dalam pikirannya itu dia sudah hidup enak, kemudian hanya banyak harta, untuk apa misalkan memberikan pada orang lain. Jadi sama sekali tidak ingin mengeluarkan hartanya, karena
dia menganggap bahwa mencari harta itu sulit, mencari harta itu tidak mudah. Untuk apa misalkan berbagi dengan orang lain. Nah, Allah di sini berfirman, wa kadzdzaba, dan dia mendustakan bil husna. Bil husna ya, pahala yang terbaik. Jadi dia tidak meyakini bahwa ketika berinfak itu ada gantinya dari Allah. Allah langsung mengganti. Dia merasa bahwa ketika mengeluarkan harta itu maka uangnya berkurang. Dia merasa rugi gitu ya. Sehingga orang yang bakhil itu kalau kata Rasulullah, orang yang bakhil itu, yang pelit itu adalah orang yang paling menderita. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan ya, masalul bakhil wal mutasaddiq. Perumpamaan nih, Rasulullah sampai memberikan perumpamaan ya, orang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah itu kamasali rajulain alaihima jubbatan min hadid. Seperti perumpamaan dua orang ya yang sama-sama memakai baju jubah ya yang terbuat dari besi. Qad turrat aydiyahuma ila tudiyahuma wa taraqihima. Jadi diibaratkan kedua orang yang senang bersedekah dan senang yang bakhil itu sama-sama pakai baju besi yang mengekang ya keduanya. Jadi terbelenggu, terlipat ke dada ya kedua tangannya. Nah, setiap kali orang yang bersedekah, dia ingin bersedekah, maka bajunya akan melonggar dan akhirnya ya melonggar gitu ya. Tetapi jika orang yang bakhil, orang yang pelit, dia ingin berinfak, maka baju besinya mengerut, bahkan susah gitu ya, mengerut gitu sampai tidak bisa bergerak gitu, mengerut. Nah, artinya di sini bahwa Rasulullah berkata ya, kalau engkau melihat orang yang bakhil berusaha untuk melonggarkan bajunya, akan tetapi bajunya tidak menjadi longgar. Jadi saking mau memberikan sesuatu itu difikirin gitu, misalnya mau infak tapi wah nanti begini. Jadi seolah-olah kata Rasulullah tadi memakai baju besi yang dia itu memang susah untuk mengeluarkan sesuatu infak atau kebaikan pada orang lain. Nah, padahal Rasulullah menyebutkan bahwa ketika seseorang berinfak itu maka otomatis ya dia itu akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan itu adalah sebab datangnya kebahagiaan pada dirinya. Bahwa ketika kita memikirkan, oh misalkan orang lain nggak punya beras, kita ingin menolong, misalkan memberikan. Nah, itu adalah sumber kebahagiaan yang Allah akan datangkan untuk orang tersebut. Di antaranya di sini kan waminal asbab, di antara sebab allati tazilul hamma wal ghumma wal qalqa. Nah, jadi di antara sebab yang bisa menghilangkan ham ya, ham itu sedih, wal gham itu galau gitu ya. Wal qalq itu adalah gelisah misalkan. Kalau kita sedang sedih misalkan, galau, gelisah, maka di antara sebab yang bisa menghilangkan itu adalah al-ihsan ilal khalqi bil qaul wal fi'li wa anwa'il ma'ruf. Maka dengan gimana caranya ketika kita sedang sedih, galau, gelisah, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Baik itu dengan perkataan, dengan perbuatan, atau berbagai macam kebaikan. Nah, jadi intinya kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah ketika kita mampu membahagiakan orang lain, dan Allah akan memberikan kebahagiaan yang lebih ya kepada diri kita. Jadi kan tadi Nabi memberikan perumpamaan tuh bagi orang yang gemar bersedekah, kemudian setiap kali dia bersedekah maka seperti melebarnya baju besi yang dia pakai, sehingga dia bisa menjadi lega ya dalam bernapas. Hatinya tenang, hatinya semakin bahagia, karena Allah akan memberikan kebahagiaan yang setimpal ketika ia mampu membahagiakan orang lain. Nah, itu seperti itu. Nah, adapun orang yang bakhil, maka ketika dia ingin bersedekah itu seakan-akan baju besi yang dia pakai itu semakin mengikat dan menyempit. Nah, seperti itu. Bahkan dia tidak bisa bergerak ya, dan tidak bisa mengeluarkan. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa walamma kanal bakhil mahbusan anil ihsan
Ketika orang yang bakhil itu ya terpenjara dari berbuat baik pada orang lain, terhalangi dari kebaikan dan balasannya itu sesuai dengan perbuatannya, maka ia menjadi orang yang sempit gitu ya, terhalang dari lapang hati, sempit dadanya, mudah marah, misalkan nggak sabar, jiwanya kerdil, sering bersedih, gelisah, sering galau, jarang sekali terlihat bahagia. Nah, itu kata Ibnu Qayyim bahwa orang yang bakhil itu diibaratkan seperti itu. Jadi akan dihimpit oleh Allah ya, jiwanya kerdil tadi, jadi hidupnya penuh dengan kesedihan, hidupnya penuh dengan kegelisahan. Nah, itulah gambaran dari orang yang bakhil. Fasanuyassiruhu maka akan nuyassiru, kami mudahkan untuk orang yang bakhil tersebut lil usra, jalan menuju kesulitan, kesengsaraan. Memang dalam kehidupan sehari-hari ya kita melihat bahwa ada seseorang yang banyak hartanya tetapi untuk berinfak hal-hal yang baik dia sangat berat mengeluarkannya. Berbeda ketika untuk kegiatan yang maksiat ya, dia rela mengeluarkan banyak uang misalkan. Nah, inilah diantara hukuman Allah kepada dia bahwa uangnya itu hanya akan dihabiskan dengan hal-hal yang sia-sia. Uangnya itu hanya akan dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, padahal nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diantaranya di sini bahwa salah satu mufasir menyebutkan ya, tafsir lain dari fasanuyassiruhu lil usra ini berkaitan dengan takdir. Bahwa sebelumnya ya fasanuyassiruhu lil yusra, bahwa kami akan mudahkan dia untuk hal-hal kebaikan. Ada golongan orang yang fasanuyassiruhu lil usra, akan mudahkan Allah untuk hal-hal yang bersifat keburukan. Nah, ini ada ulama tafsir yang menyebutkan bahwa kedua ayat ini berkaitan dengan takdir. Misalkan yang orang yang beriman, misalkan orang yang di Lauhil Mahfudnya sudah tertulis bahwa dia itu akan menjadi ahli surga, maka dia akan dimudahkan ya, dimudahkan jalannya pada hal-hal kebaikan dan dimudahkan ke surga. Dan orang-orang yang sudah Allah takdirkan bahwa dia itu memang akan menjadi penghuni ahli neraka, maka dia tidak akan beriman, kemudian akan dimudahkan jalannya menuju hal-hal yang buruk, akan dimudahkan kepada hal-hal yang neraka gitu ya, yang neraka. Sehingga kan di sini ada salah satu hadis ya, Suraqah bin Malik pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bayyin lana dinana." Jadi, mohon berikan penjelasan tentang agama ini kepada kami. Jadi, intinya di sana bahwa apakah ya pena telah kering dan takdir yang berjalan ataukah untuk yang akan datang. Jadi intinya bahwa apakah takdir tadi ya ketika seseorang akan yang sudah ditulis Allah dalam Lauhil Mahfud dia menjadi ahli syurga, akan dimudahkan ke syurga, dan yang Allah tulis di Lauhil Mahfud dia akan menjadi ahli neraka dan akan dimudahkan pada hal-hal buruk dan akan dimudahkan ke neraka, maka bagaimana cenah, apa gunanya kami beramal cenah, intinya saja ya, fafimal amal, apa gunanya sih kita beramal padahal Allah sudah takdirkan, tadi garis takdir, seseorang yang menjadi ahli neraka sudah ditakdirkan, seseorang yang ahli surga sudah ditakdirkan, fafimal amal, kata sahabat bertanya ya, apa sih gunanya kita beramal? Faqala, tapi Rasulullah menjawab, i'malu, beramalah kalian, fakullun muyassar, maka masing-masing akan dipermudah untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan kepadanya. Jadi 50.000 tahun ya sebelum kita diciptakan, manusia diciptakan di Lauhul Mahfud itu sudah tercatat gitu ya. Kataballah maqadir, kataballah, Allah sudah mencatat maqadirul khalaik. Jadi takdir setiap makhluk. Qabla ayyakhluqas samawat wal ard. Sebelum diciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Jadi sudah dicatat mau kemana seseorang, ditakdirkan seperti apa di dunianya dan dia akan masuk kemana terakhirnya. Tapi tetap Nabi memerintahkan untuk beramal
karena tujuan akhir setiap manusia kan sesuai dengan amalannya tersebut. Dan kita harus berhusnuzon pada Allah bahwa mudah-mudahan kita terus beramal kebajikan, terus dimudahkan ya untuk berbuat-buat kebaikan supaya kita dimudahkan ke surganya Allah. Nah, mungkin sudah terlalu kepanjangan, mohon maaf untuk ayat 11 dan yang lainnya insya Allah akan kita lanjutkan besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ustadzah Dr. Fenty Inayati dan juga Bu Ustadzah Imas Maswariah SPDI dari Jogja. Bu Fenty ini dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberi balasan terbaik atas kebaikan para ustadzah kita pagi ini. Dan juga kepada seluruh partisipan, para orang tua zaman now se-NKRI. Alhamdulillah ya. Nah, semoga kita diberi konsistensi oleh Allah. Diberi kekuatan, kesabaran untuk tetap merapatkan barisan dan meluruskan saf ya. Masya Allah. Saya tadi sambil asik menikmati uraian-uraian dari Bu Ustadzah, juga asik men-screenshot ya ke 20 partisipan kita. Inilah sahabat terpilih, sudah jamnya jam subuh ya. Ada yang lebih memilih tidur dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali ya. Apapun takdir yang Allah berikan di setiap episode hidup kita, kedua partisipan ini ada ciri khas, yaitu konsisten, istiqomah, seperti istiqomahnya air yang diciptakan Allah, tetap ngalir ya, tidak menggila amalnya, tapi tidak juga kosong amaliyahnya, tetap ngalir walaupun seayat, dua ayat, sehadis, dua hadis, apapun yang terjadi. Begitu hebatnya penghalang yang membendung aliran sungai, walaupun tenaga airnya masih kecil ya, masih gemercik air yang kecil, yang halus, yang lembut, dibendung, bukan malah kembali ke belakang, bukan malah surut dari perjuangan untuk ngaji subuh, tapi malah bertahan, tetap ngalir sedikit-sedikit sambil menantikan energi yang lebih besar dari itu. Sehingga dari 1, 2 orang, 3 orang, saya lihat terus berkembang sampai 21 orang, Masya Allah. Ini luar biasa, ini mirip air ya, mengumpulkan energi dulu ya, berkumpul, berhimpun dalam komunitas takwa bersama teman-temannya. Akhirnya malah penghalang itu bisa dilaluinya, entah masuk sela-sela, entah masuk kemana, entah melampaui di bagian atas pembendung itu. Luar biasa ini air ya. Kata Ustadz Aceng ya, Kiai Haji Aceng Zakaria dari Garut, engkau harus seperti air gitu, tawadu, terus merendah, terus sabar, terus ngalir ya, merakyat terus. Tapi engkau jangan jadi air. Air itu susah diaturnya, susah dibentuknya. Coba aja air dipegang, istilah kerennya warawur ya. Air dipegang, susah kepegangnya. Air dibentuk oleh risalah Allah dan Rasulullah, susah ngebentuk air. Ya, disiapkan wadah baskom, mirip baskom. Baskom hilang, air juga tak ngebentuk lagi baskom. Disiapkan wadah bencana berupa gelas, air seolah mirip bentuk gelas. Tapi gelas pecah, air berantakan. Susah diatur. Air itu kecilnya bermanfaat, namun hati-hati. Dengan banyaknya, dengan besarnya, air akan jadi malapetaka.
bencana bagi umat. Jadi hati-hati, jumlah banyak itu kadang bukan nikmat, tapi ujian dari Allah. Masya Allah. Luar biasa Allah memberi ayat tanda kekuasaan berupa air kepada kita. Jadi sekali lagi kita mesti ingat apa yang dikatakan sang guru Kiai Haji A. Zakaria dari Garut, beliau pimpinan pesantren Persatuan Islam nomor 99. Beliau mengatakan kamu itu harus seperti air, tapi jangan jadi air. Kamu itu harus seperti bunga melati, tapi jangan jadi melati. Kamu itu harus seperti burung merpati, tapi jangan jadi merpati. Bunga melati harum, tidak pernah membaui perjuangan, tidak pernah membuat busuk bagi perjalanan menegakkan dakwah dan pendidikan. Tapi jangan jadi melati, kalau dimakan pahit, ya pahit melati itu. Yang kedua itu, yang ketiga, kalian itu wahai para pejuang harus seperti burung merpati, sejodoh, seirama, satu imamah, satu imaroh. Imam takbir ikut takbir, imam nengok ke kanan ikut nengok ke kanan. Luar biasa merpati ini. Sejodoh kemana-mana ukhuwahnya terjalin, persaudaraannya itu mau diuji oleh ujian apapun dari Allah. Persaudaraan merpati itu luar biasa. Tapi kata Ustadz A. Zakaria, tapi kamu hati-hati, jangan jadi merpati. Seperti merpati, tapi jangan jadi merpati. Kenapa jangan jadi merpati? Merpati itu mendekat karena ada maunya, tapi giliran mau diraih, ketahuan aslinya, belangnya, hiber, terbang kemana. Itulah merpati. Ditaburi beras, dia merapat. Dia merapat. Ditaburi fasilitas, dia merapat. Dikasih fasilitas, harta, tahta, jabatan, posisi, dia itu hebat. Tapi ketika mau diraih, mau disentuh kedalaman jiwanya, mau didekati sedekat-dekatnya, malah kabur. Itu merpati. Itu saja, kita insya Allah berjumpa lagi besok pagi. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faja fawjan azima. Astagfirullah li walakum. Saya memohon ampun kepada Allah untuk saya dan untuk sahabat-sahabat yang hadir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.